Hai semua, perkenalkan nama saya Yolanda Octavia Indah Puspita dan rekan saya Febriani Indah Dwi Lestari. Kami mahasiswa dari Universitas Tulungagung, Prodi Manajemen semester 1. Di video kali ini kami akan mewawancarai salah satu pemilik toko sembako yang ada di belakang kita untuk mengetahui beberapa informasi tentang pemasaran dan ada beberapa banyak pertanyaan nantinya. Oke, langsung saja ke videonya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya sebentar dan terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar untuk siang hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Kami dari mahasiswa Tulungagung dari Prodi Manajemen semester 1. Maksud kedatangan kami di sini untuk mewawancarai Ibu untuk memiliki jasa semester kami. Apakah Ibu berkenan mewawancarai? Oke, terima kasih Ibu. Sebelum pertanyaan dimulai, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, dengan namanya sebenarnya Ibu Darse. Kalau begitu langsung saja kita mulai ke sesi pertanyaan tanya jawab ya Bu. Baik Bu, mulai dari pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, kalau boleh tahu kira-kira ada berapa karyawan ya yang bekerja di toko Ibu saat ini? Kalau karyawan tetap satu orang ya. Kalau karyawan dari itu ya biasa anak-anak kalau pulang sekolah Itu satu, kalau boleh tahu itu bagiannya itu ada yang bagian apa aja karyawannya? gimana ya kalau toko kan tidak ada bagian-bagian yang mana yang perlu dikerjakan ya itu yang dikerjakan gitu juga apa ya kayak di pabrik yang besar gitu bisa bagian yang perlu di apa ya misalkan ada barang yang kosong juga harus Oke, baik. Pertanyaan kedua, kalau toko Ibu ini membutuhkan tenaga kerja atau karyawan baru, itu cara masuknya itu gimana? Boleh dijelaskan? kayak misalkan itu apa gimana kalau misalkan kayak ini enggak tes gimana bisa masuk gitu toh bisa jadi karyawan kalau di sini nggak ada ya cuman anaknya ulet gitu aja kan suka kerja keras terus kalau misalkan ini kan nggak ada yang tulis gitu kan nggak ada Nggak pakai surat lamaran gitu? ya Langsung datang ke toko? hanya apa ada lowongan terus kalau saya sendiri kalau mau merekrut kayak karyawan gitu ya ini orangnya itu memang udah bekerja apa enggak kalau anaknya itu kayaknya biasanya kan ada ya anaknya yang itu katanya kayak pemalu lah gitu gitu ya saya juga pikir-pikir soalnya di sini bekerjanya kan bekerja kasaran lah katakanlah kerjanya kerja kasar Tapi itu butuh yang Betul. Oke, baik Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau dalam permintaan kan biasanya ada konsumen meminta barang dalam jumlah tertentu dan penawaran barang. Bagaimana cara Ibu memastikan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam proses pemasaran? kalau misalkan permintaannya banyak gitu ya jadi masih sesuai kayak gitu kan kalau misalkan toko-toko ini kan biasanya melayani konsumen harganya sedikit ini barang-barangnya diambil kan barangnya sedikit
kebersihan itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Kalau tiba-tiba permintaan pasar naik atau turun drastis, apa yang Ibu biasanya lakukan untuk menangani masalah tersebut? Kalau misalnya ada barang yang terus naik gitu ya, biasanya ya untuk mengantisipasi itu kita belinya agak mana yang laku kayak yang laku keras itu ya udah kita beli banyak. Untuk mengantisipasi kan harganya terus naik. Itu kalau segini berarti ini naik-naik, berarti dari hari ini kita harus menyetop harga tetap barang yang banyak. Tapi untuk mengantisipasi misalnya, oh ini nanti barangnya kok turun, ini ya udah barang yang tersedia sini jangan belanja dulu di stop. Mau di stop dulu ya Bu dalam waktu tertentu. Sebenarnya untuk apa ya? Untuk jaga-jaga lah, soalnya kan harga terus turun. Oke, dari pertanyaan selanjutnya, kalau biasanya menentukan harga produk, hal apa saja yang biasanya Ibu pertimbangkan dalam menentukan harga produk? Misalkan untuk mengasih harga ya biasanya kalau sembako itu kayak ya setiap hari orang kan membutuhkan. Lain sama banyak dengan barang-barang kayak kosmetik gitu, kita ngambil keuntungan ya sama kayak yang tiap hari dibutuhkan. Jadi itu setiap hari ada kenaikan harga atau harganya sama? Belum tentu enggak tetap ya. Misalkan kalau yang belanja kan bapak. Kalau habis bapak belanja itu yang saya ambil notanya dulu, cepet-cepet yang saya ambil notanya kalian. Oh kalau ini harga tetap ya harga tetap. Kalau misalkan harganya nanti harga baru ini akan turun, kalau yang lain ya cepet-cepet dirubah. Kalau yang turun ya mengikuti harga yang saya misalkan dia bentuknya sebenarnya misalkan 1.000 gitu ya, terus harganya turun terus ini kok tinggal 500. Berarti kita mengantisipasi gimana harganya itu bisa rada mundur apa itu nanti misalkan diambil dari 750-nya atau gimana biar nggak terlalu rugi juga nggak kalau lah kayak ya gimana ya udah nggak ambil untung lah gitu. Berarti untungnya di belakang. Oke, baik Bu, terima kasih pertanyaan dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dibagikan oleh rekan saya. Kalau bisa ada strategi apa yang bisa Ibu lakukan? Harga tiba-tiba naik. Iya. Kita cepat gini kayak ini ya, misalkan sekarang ini kan harga gula, harga minyak itu kan terus membumbung. Soalnya kan hadapi kayak lebaran gitu ya. Sedini mungkin kalau misalkan punya uang ya kita ngetok barang itu untuk yang lainnya nanti dulu. Ada trik khusus nggak buat produk yang pernah aplikasikan? Terus gimana caranya bersaing di pasar yang sekarang semakin ketat? Nah untuk triknya itu yang misalkan barang yang udah hilang ya, kita ngambilnya kan bisa juga ada barang yang ambilnya di luar, misalkan kayak jajan di rumahku gitu kan. Makanya kalau ada sales kita ya juga harus ngambil barang sedikit-sedikit, soalnya kalau ngambil di toko barang kan nggak bisa retur. Kalau dari sales nanti oh ini ada produk saya ini kan nggak laku misalkan expired apa gimana karena nggak laku itu tadi bisa direturkan ke sales itu tadi. Itu tadi apa masalah apa? Gimana caranya bersaing di pasar yang semakin ketat? Nah itu Kan persaingannya kan sekarang kayak banyak yang kayak sebelah rumah sekarang ya yang punya toko. Kalau misalnya harga itu ya kita ngasih harga. Biasanya para ibu-ibu ya khususnya kalau toko sembako misalkan kok selisih 100 rupiah apa 50 rupiah itu kan mungkin oh sini tokonya murah di sini kok selisih padahal 50 rupiah loh ya ada pindah. Makanya kita harus oh dari harga segini kita ya ngambil dokumen coba artinya lebih murah. Kalau boleh tahu Ibu, gimana cara Ibu ngatur biaya modal supaya tetap efisien? itu kemarin kan trik dari bapak juga ya soalnya yang
lebih pintar untuk mengelola toko di sini Bapak. Ya. Bapak gini Bu, kalau misalkan toko itu ya, kalau ini barangnya yang laku keras, kita belanjanya ini jangan sampai telat. Kalau yang laku-lakunya cuma sehari berapa ya udah stoknya jangan banyak-banyak, ya tinggal itu aja buat ngetok yang laku Ya, bisa keras. dulu yang awal itu ya. Kalau ada kebijakan pemerintah seperti kenaikan pajak, itu ada pengaruh besar nggak ke toko itu? Sebenarnya pengaruh pasti ada yang enggak ya, tapi kalau untuk sembako enggak begitu. Ya sama kayak yang kalau modelnya lama kan nggak tahu baju yang kemarin Maksudnya konsumen belum tertarik gitu. kalau sembako bosan lah ya, mereka konsumen. Tapi kalau untuk sembako ya 12 bulan mau kan setiap hari orang bisa kebutuhan pokok. Kalau sembako di tanah ya perbedaannya untuk toko sembako sama kayak toko baju kayak gitu. Kalau sembako itu ngambil keuntungannya sedikit, tapi untuk lakunya itu kan tiap hari orang membutuhkan. Kayak nah gitu ya, bedanya dari tokonya sana sudah misalkan 16.500 itu tadi belum apa ya, kan tak mau kan tuh bungkusin sendiri dong. Nanti banyak jualnya 17.500 itu tuh buat untuk karyawannya, buat untuk plastiknya, tapi kan itu mesti pasti laku kayak bulan ya. Tanya terakhir, pernah nggak ada kebijakan pemerintah yang justru jadi peluang besar buat toko itu? Kebijakan pemerintah itu ya Itu ya Bu pengaruhnya. Baik Bu, wawancara pada siang hari ini. Terima kasih. Maaf ya Bu menunggu waktunya sebentar. Kami akhiri wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kissy face,